Halo, ketemu lagi kita dalam video kali ini. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai objek langsung dalam bahasa Rusia. Tapi sebelum kita mulai videonya, silahkan Anda siapkan dulu diktat dan mungkin juga buku catatan untuk membantu kita membahas materi kita kali ini. Dan ada informasi bahwa sebelumnya saya mengatakan bahwa selain video ini ada Google Drive untuk kelas bahasa Rusia dasar. Google Drive ini sebenarnya ditujukan untuk kelas bahasa Rusia dasar yang belum dikirimi video oleh pengajarnya satu persatu melalui email. Dan untuk kelas yang diajarkan oleh Ibu Sari Gumilang, para mahasiswanya telah dikirimkan email satu persatu yang berisi video-video yang berkaitan dengan kelas bahasa Rusia dasar. Dan apa yang dikirimkan oleh Ibu Sri Gumilang sebenarnya isinya sama dengan Google Drive, ya. Tapi kalau memang para mahasiswa atau peserta kelas bahasa Rusia dasar dari kelas Ibu Sari Gumilang ingin tetap mendapatkan informasi melalui Google Drive, bisa melalui email, bisa kirim email ke email saya tulis di sini ya, Nia BLD 2020@gmail.com, ya. Bisa kirim email ya, Nia BLD 2020@gmail.com. Bisa kirim email, nanti akan di share Google Drive-nya, ya. Baik, sekarang kita lihat, kita buka bukunya. Silahkan lihat halaman 29, ya. Baik, halaman 29 kita akan bahas mengenai objek langsung dalam bahasa Rusia. Ya, di halaman 29 ini, lihat ini ada bagian составьте предложения. Jadi buatlah kalimat. Jadi memang kelas bahasa Rusia dasar, setelah ujian tengah semester kita akan mulai membuat kalimat. Kalimat yang akan dibuat adalah kalimat sederhana. Jadi kalau sebelum UTS kita masih belajar mengenai rangkaian kata, sekarang setelah UTS kita mulai membuat kalimat. Baik. Contohnya lihat di sini, Anton читает учебник. Perhatikan, Anton pelaku maaf, Anton adalah pelaku, ya, dia orang ketiga tunggal, jadi bisa dianggap on. Itu yang menyebabkan kata читать menjadi читает. Masih ingat ya? Lalu sini ada учебник, buku pelajaran. Nah, ini masuk kategori kata benda apa? Ya, ini masuk kategori kata benda maskulin atau mushkairat. Nah, ini penting bahwa pengetahuan kita mengenai jenis kata benda. Jadi kata benda yang tunggal dalam bahasa Rusia itu ada jenisnya. Itu sangat penting kita ingat. Kenapa? Karena jenis kata benda akan mempengaruhi bentuk kata tersebut ketika menjadi objek langsung. Nah, sekarang kita lihat sini. Ada Anton, ada Anna. Ini bisa masuk on, ini bisa masuk Anna. Jadi orang ketiga tunggal. Nah, karena on dan Anna, makanya menjadi читает. Perhatikan sini ada kata tanya что. Jadi kalau misalnya untuk kata benda mati, ya, pertanyaan untuk objek langsung adalah что. Jadi что Антон читает, что Anna читает. Jadi apa yang Anton baca, apa yang Anna baca. Nah, sekarang kita lihat bagian di sini.
perhatikan baik-baik. Ada A, B, W, G. Ya. Perhatikan. Di sini ada учебник, текст, урок, jurnal, роман, рассказ, dan факс. Perhatikan baik-baik. Nah, ini masuk kategori benda apa? Kata benda apa? Semuanya tunggal. Perhatikan baik-baik. Semuanya tunggal. Dan kalau kita lihat dari akhirannya, masih ingat akhiran ini menunjukkan, ya, di sini tidak ada, lihat K, T, K, L, N, Z, S. Tidak ada akhiran penanda, jadi semuanya ditunjukkan oleh konsonan. Dia masuk kategori maskulin atau mushkoirot. Ya, dan semuanya ini benda mati. Jadi учебник ini adalah buku pelajaran, teks ini teks, urok pelajaran, jurnal ini majalah, роман itu roman atau novel, рассказ itu cerita, dan факс adalah faksimil. Jadi semua ini benda mati. Dan ini masuk dalam kategori maskulin atau mushkoirot. Nah, lihat contoh di sini. Sudah ada kata учебник dan tidak berubah. Sini Anton читает учебник. Apakah ini ada perubahan? Tidak ada. Dan ternyata memang untuk kata benda mati yang masuk kategori maskulin atau mushkoirot, ketika mereka bertindak sebagai objek langsung, bentuk mereka tidak berubah. Jadi Anton читает учебник. Anna читает текст. Sampai факс. Anna читает факс. Jadi tidak berubah. Jadi что Anna читает? Anna читает рассказ. Misalnya contohnya ya. Jadi untuk maskulin, jadi kata benda maskulin masuk kategori kata benda mati. Saat kata benda itu bertindak sebagai objek langsung, bentuknya tetap. Jelas ini ya? Sekarang bagaimana dengan yang B? Lihat, ada O, O, dan Y. Masih ingat dengan O, dan Y? Ya, ini adalah pola umum untuk kata benda apa? Ya, ini adalah pola umum untuk kata benda netral atau srednirod. Jadi ini juga masih tunggal. Slova, písmo, uprasnienie. Ya, kata, surat, dan latihan. Nah, bagaimana perlakuan terhadap kata benda netral atau srednirod? Nah, kita coba. Anton читает слова. Anna читает письмо. Anna читает упражнение. Jadi, untuk netral, kata benda netral atau srednirod, dia juga tetap kalau kata benda yang digunakan adalah kata benda mati. Jadi ini kata, surat, dan latihan. Jadi maskulin dan netral, kata benda maskulin dan kata benda netral saat menjadi objek langsung, maka kata benda tidak akan berubah. Sekali lagi, untuk kata benda maskulin dan kata benda netral, saat mereka menjadi objek langsung, katanya tidak berubah bentuk, jadi tetap. Ya, itu untuk maskulin dan netral. Lalu bagaimana dengan yang va? Sekarang perhatikan akhirannya. A. Lihat akhirannya ini. Kniga, газета, сказка,
telegram atkritka. Di sini ada pola A akhirnya. Ini merupakan ciri apa? Masih ingat? Ciri untuk, ya benar sekali, kata benda feminin atau женский род. Ya, buku, koran, ini juga cerita, lalu ini telegram, dan ini kartu pos. Ya. Oh, ini berkaitan dengan surat, kartu pos atau amplop ini, tapi lebih kepada kartu pos bisa juga ya. Ya, nanti kita cek lagi untuk atkritka. Tapi yang pasti ini semua adalah masuk kategori feminin atau женский род. Bagaimana untuk yang женский род? Baik. Kita akan coba buat kalimatnya. Антон читает что? Что Антон читает? Apa yang Anton baca? Антон читает книгу. Perhatikan. Книгу. Антон читает книгу. Анна читает газету. Антон читает сказку. Анна читает телеграмму. Анна читает открытку. Ya. Jadi, kita lihat di sini akhiran A pada katanya berubah menjadi U. Jadi kita hilangkan dulu ciri femininnya, lalu kita ganti dengan U yang menunjukkan bahwa kata ini sudah menjadi objek langsung. Ya. Jadi Антон читает книгу. Анна читает газету. Sampai Anna читает открытку. Jadi untuk kata benda feminin, ciri femininnya A itu akan menjadi U. Ya. Kalau misalnya cirinya itu adalah ya, maka ya akan menjadi U. Misalnya piesnya. Ada kata piesnya. Untuk kata piesnya yang artinya lagu, misalnya kata kerja yang digunakan adalah kata kerja слушать, mendengarkan. Misalnya saya buat kalimat menjadi я слушаю. Ya. Piesnya ini adalah kata benda feminin atau женский род dengan akhiran ya. Jadi kalau A menjadi U, kalau ya menjadi U. Jadi piesnya. Gitu ya. Tes ini kira-kira. Jadi ya слушаю песню. Kalau misalnya mau Anton berarti слушаю-nya menjadi ya benar. Anton слушает песню. Jadi misalnya di sini он слушает песню. Ya. Jadi untuk kata benda feminin atau женский род, kita mengganti penanda atau akhiran dari femininnya ini apabila akhirannya A menjadi U, apabila akhirannya ya menjadi U. Dari sini perbedaannya ya. Baik. Sekarang kita lihat bagian G. Nah, untuk bagian G ini perhatikan I, A, I.
Stichy, staci, pisma, teksty, сказки. Lihat di sini, ini adalah pencirian dari kata benda jamak. Stichy artinya puisi-puisi. Staci ini bisa pengumuman atau catatan. Pisma ini artinya surat-surat. Teksty ini teks-teks. Сказки cerita-cerita. Jadi semua ini adalah kata benda jamak untuk kata benda mati. Bagaimana dia diperlakukan? Untuk kata benda jamak yang berasal dari kata benda mati, dia tetap atau bentuknya tidak berubah. Jadi kalau saya bilang Anton читает стихи, Anton membaca puisi-puisi. Anna читает письма, misalnya ya, Anna membaca surat-surat. Jadi untuk maskulin, kata benda tunggal yang masuk kategori maskulin, kata benda mati, dan kata benda yang netral tapi yang kata bendanya mati, dan yang jamak yang berasal dari kata benda mati, ketika mereka menjadi objek langsung, maka bentuk mereka tidak berubah. Sedangkan untuk feminin, perhatikan ya, feminin ada perubahan, yaitu penciri femininnya baik A maupun ya hilangkan, dan untuk yang akhirannya A menjadi U, kalau akhiran ya menjadi U. Apakah ini jelas untuk penjelasannya? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi nanti ini tunggu instruksi dari pengajarnya. Kenapa? Karena untuk yang bagian ini dan ini sudah digabung ya. Baik. Dan mengenai kata bendanya, ini semua masih kata benda mati ya. Baik, ini televisi, teleperdaca, program televisi, telenovasti, berita televisi, film, balet, kartina, gambar, football, sepak bola, video. Sekarang kita lihat cirinya ya. Bisa dilihat ini mana yang berubah atau tidak berubah, ini bisa untuk latihan ya. Kalau ini ada kata slushayat, kita gunakan tadi slushayat ya. Kalau ini смотрит, menonton, ini slushayat, mendengarkan apa? Magnetofon ya, pemutar kaset atau piringan hitam. Musik, piesnya, tadi kita pakai piesnya, lagu. Simfoni, stихи, puisi, звуки, suara-suara, gitar, teks. Nah, apakah bisa mengenali ini masuk kategori kata benda apa saja? Nah, silakan Anda berlatih mengubahnya ya. Lalu mengenai yang latihan ini juga disesuaikan dengan instruksi dari pengajarnya, apakah ini akan jadi latihan atau bagaimana ya. Sekarang kita lihat penggunaannya di dalam teks. Boleh lihat teks sebelah sini, kita lihat ya. Sambil mengingat, ada kata kerja знает, mengetahui. Знает что, mengetahui apa? Perhatikan, русский язык, bahasa Rusia. Русский язык ini masuk kategori objek langsung. Perhatikan, язык adalah kata benda maskulin, benda mati, ditemani oleh kata sifat ruski untuk maskulin tunggal ya.
Perhatikan bahwa tidak ada yang berubah bentuknya, tetap ruski yazik. Ya, karena dia masuk kategori maskulin benda mati. Jadi znayat ruski yazik. Ana znayat ruski yazik. Ini harus menjadi znayat karena pelakunya adalah ana. Kita lihat lagi sekarang. Perhatikan. Ulya izuchayet. Ulya belajar. Что Ulya изучает? Yaziki, yaziki. Bahasa, bahasa. Bahasa apa saja? Angliski и французский. Jadi ini kata benda jamak. Ini sebenarnya ada kata sambung i, sehingga sebenarnya dia lebih dari satu bahasa. Makanya bahasanya menjadi jamak, tapi itu kata sifatnya tunggal. Nggak apa-apa ini karena ini gabungan ya. Perhatikan ini adalah maskulin, ini adalah jamak. Perhatikan tidak ada yang berubah karena bendanya mati. Tapi perhatikan ini ada kata literaturu. Coba literaturu. Perhatikan literaturu. Literaturu itu berasal dari kata maaf saya tulis ya. Literatura. Nah, perhatikan akhirnya adalah a, masuk kategori feminin. Itu yang menyebabkan dia berubah menjadi u. Akhirnya a jadi u. Literaturu. I istoriu. I istoriu. Perhatikan itu dari kata historia. Perhatikan akhirannya ya menjadi yu. Historia jadi istoriu. A, u, ya, yu. Ya. Yang juga sama, знает английский язык, читает книги. Jamak ya, membaca buku-buku. Kalau sini она читает французские газеты. Jamak benda mati. Tetap ya. Ini juga jamak песни. Улья слушает английские, французские и русские песни. Perhatikan kata sifatnya juga tidak berubah. Tapi perhatikan di sini ada потому что она любит музыку. Jadi kata muzika menjadi muziku. Perhatikan sini ada kata ini. Muzika. Sini ada ya, ada muzika menjadi muziku. Фильмы. Она часто смотрит фильмы. Dia sering menonton film-film. Perhatikan jamak benda mati tidak berubah. Nah, sekarang ada yang menarik bahwa Azubena она любит смотреть кинокомедии. Jadi ada kata kerja любит bertemu dengan kata benda lain. Dalam hal ini adalah смотрит. Perhatikan bahwa dikonjugasi hanya kata любит, sedangkan kata benda yang mengikutinya infinitif atau tetap dalam bentuk dasar tidak berubah. Jadi любит, bentuk любит mengikuti ana любит смотрит. Ana любит смотрит. Dia suka menonton film komedi. Ini kino komedi jamak ya, tetap. Ana любит юмор. Потому что karena dia. Потому что karena dia любит юмор. Karena dia suka humor. Perhatikan ini maskulin benda mati tidak berubah. Nah, sekarang perhatikan Ulya, ana, смотрит. Bentuknya karena ana.
Tapi di sini ada nyi. Nikak dan nyi, tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Ini bahasa Rusia menggunakan double negasi. Nikak dan nyi, tidak pernah menonton передачи, jamak dari передача. Program-program olahraga. Потому что она не очень любит спорт. Perhatikan, karena dia sangat tidak suka sport. Olahraga. Maskulin. Perhatikan, она любит sport. Lalu ada kata пишет, menulis. Оля пишет. Bentuknya menjadi пишет karena Оля, она. Письма jamak, sehingga tetap. Perhatikan sini kata kerjanya juga, ya думаю. Karena думаю, ya думаю. Saya pikir. Ada kata я очень люблю Олю. Perhatikan, Оля, ya akhirannya, saat dia menjadi objek menjadi Олю. Ya menjadi you. Saya sangat menyukai Olia. Ya. Sudah di sini. Jadi kalau misalnya di sini ada pertanyaan, saya akan beritahukan artinya. Кто такая Оля? Siapakah Olia? Ingat bahwa kata кто itu menunjukkan profesinya. Ya. Как вы думаете, Оля физик, филолог, философ или архитектор? Apa menurut Anda? Olia itu ahli fisika, ahli filologi, filsuf, atau arsitek? Почему вы так думаете? Mengapa Anda berpikir demikian? Perhatikan, вы думаете. Bentuknya ya. Mengapa? Dan kalau mengapa, почему itu akan dijawab dengan kata потому что. Mengapa? почему akan dijawab потому что. Karena ya. Jadi ini pertanyaannya, ini jawabannya. Maksudnya dalam artian bukan jawaban untuk soal ini ya, tapi maksudnya untuk kata tanya почему, mengapa, itu harus dijawab dengan kata потому что, karena ini artinya mengapa, sedangkan потому что artinya karena. Jadi bisa dilihat di teks ini. Apa menurut Anda mengenai Olia? Apakah Olia ahli fisika, filolog, filsuf, atau arsitektur? Jadi baca di sini. Menurut Anda, Olia adalah apa? Lalu mengapa Anda berpikir demikian? Nah, ketika menjawab почему harus diawali dengan kata потому что. Ini juga почему, потому что. Lalu, что изучает Оля? Perhatikan baik-baik. Что изучает Оля? Apa yang Olia pelajari? Ini berarti kita mencari objek langsung. Ya, perhatikan sini ya, что. Lalu ada kata почему lagi. Lalu jawabnya dengan потому что. Почему Оля читает книги по-английски? Mengapa Olia membaca buku-buku berbahasa Inggris? Потому что apa? Lihat di situ ya, di teksnya. Lalu Olia много работает. Apakah Olia banyak bekerja? Nah, sekali lagi ini diingatkan bahwa untuk bahasa Rusia, pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, cara membuatnya adalah dengan mengubah kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan dengan mengubah tanda baca dari titik menjadi tanda baca tanya ini ya, tanda tanya. Maka jawabannya ya atau tidak. Da ili нет. Begitu juga nomor 7.
Nah, kalau untuk какие газеты читает Оля, ini adalah yang ditanyanya adalah apa? Ya, betul sekali kata sifat. Lalu, что делает Оля в свободное время? Apa yang dilakukan Оля pada waktu kosong atau senggang? Что делает? Masih ingat kata что делает? Ini berarti ditanyakan mengenai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Оля pada waktu luang. Nah, ini ada pertanyaan da или нет. Lalu ini ada pertanyaan mengapa. Terus apa yang особенно itu terutama ya? Apa yang dia suka tonton utamanya ya? Khususnya bisa juga. Terus mengapa? Ya, lihat di situ. Lalu ini adalah da или нет lagi. Lalu почему jawabannya. Harus ada kata потому что. Lalu какой человек Оля, berarti kita ingin tahu karakteristik dari si Olia. Mudah-mudahan jelas sampai sini ya, karena kita akan lihat ke bagian latihan di bagian buku latihan. Ya, kita lihat ya. Nah ini ya, untuk akusatif ya, perhatikan berkaitan dengan kata sifat dan kata benda. Di sini adjektif, ini nomina, itu maksudnya ya. Untuk maskulin dan netral, perhatikan di sini ya, maskulin dan netral sama seperti kasus nominatif, berarti tidak berubah. Begitu juga dengan yang ini ya, jamak, tidak berubah. Tapi untuk yang feminin, akhiran a menjadi u, akhiran ya menjadi yu. Dan ingat bahwa kata sifat mengikuti kata bendanya. Jadi kalau maskulin netral benda mati ini ya, benda mati dan jamak benda mati tidak berubah, maka kata sifatnya juga tidak berubah. Tadi sudah lihat di teks ya. Tapi untuk kata benda feminin, apakah dia benda mati atau hidup, ada perubahan. Jadi kalau misalnya kata bendanya berubah, maka kata sifatnya juga berubah. Contoh, kita lihat di soal di bawah, bisa dilihat ini. Anda bisa dilihat ya. Ada kata sumka. Di sini ada kata ya hachu. Nanti kita akan bahas kata kerja hachu ya. Ya hachu. Di sini ada kata sifat. Di sini ada kata benda. Jadi kalau saya ingin rumah putih, rumah berwarna putih, tetap ya hachu belly dom. Tapi bagaimana kalau saya ingin tas warna putih? Saya harus tulisnya, kalau tas putih itu pertamanya kan ditulisnya belaya sumka. Ini ya, a ya. A. Tapi ketika menjadi kalimat, ini rangkaian kata yang di sini ya. Tapi ketika menjadi kalimat ya hachu, saya ingin, ya hachu, ayahnya berubah menjadi uyu. Ayah jadi uyu, jadi tulisnya beluyu sumku, itu ya, ya uyu u. Jadi dari tadi pertamanya adalah belaya sumka menjadi ya beluyu sumku, ya hachu beluyu sumku. Saya ingin tas yang warnanya putih. Itu berlaku juga untuk semua kata sifat yang lain. Ya, dan berkaitan dengan kata hachu. Nah, perhatikan sini, ini halaman, ini ada di halaman 35 di buku latihan ya, di bagian belakang. Jadi buku diktat ini terdiri dari pemberian materi dan buku latihan. Nah, ini ada di buku latihannya ya. Perhatikan kata hacet. Nah, ini ya, hacet, ingin artinya.
Ja хочу, ты хочешь, он хочет. Ketikkan хочу, хочешь, хочет. Tapi untuk мы, вы, они dia menjadi хотим, вы хотите, они хотят. Jadi kalau misalnya kata kerja хотят ini ketemu dengan kata kerja lain, yes artinya makan ya. Spать tidur, знать mengetahui. Mengetahui apa? Знать что. Ini maka ada titik-titik sini ya. Знать что, karena kalau mengetahui harus ada objek langsung. Tapi kalau есть dan spать itu bisa tanpa ada objek langsung bisa ya. Misalnya он хочет есть. Dia ingin makan. Он хочет спать. Dia ingin tidur. Ya. Nah, kalau ketemu dengan kata benda, kita lihat kata bendanya, berarti kata bendanya akan menjadi objek langsung. Coffee itu walaupun akhirannya y, tapi dia masuk maskulin ya. Ini ada pengecualian. Tapi tetap saja ini tidak berubah ya. Jadi misalnya мы хотим кофе. Kami ingin kopi. Ini salad ya. Jadi misalnya они хотят salad, tidak berubah. Ya. Sama-sama maskulin, jadi tidak berubah. Kata benda mati. Ini untuk kata kerja хотят. Lalu kita lihat untuk kata benda, kata kerja любить. Ya. Я люблю. Ты любишь. Она любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. Я люблю. Ты любишь. Она любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. Ya, di dalam Google Drive juga ada ya video yang berkaitan dengan kata любить. Perhatikan bahwa di bawah kata kerja хотят ada latihan. Nanti perhatikan instruksi dari pengajarnya ya. Begitu juga di bawah любить itu juga ada latihan di bawahnya, latihan 103 dan 104 ya. Nah, juga ada latihan mengenai kata ganti milik ya. Perhatikan di sini untuk akusatif benda mati untuk maskulin dan netral tidak berubah semuanya ya, tidak berubah saat dia menjadi akusatif. Tapi untuk yang feminin Maya menjadi mayu, твоя твою, наша нашу, ваша вашу. Untuk yang jamak tidak berubah semuanya. Satu hal yang harus diingat bahwa untuk orang ketiga tunggal on, ana gini ya, on, ana. Lalu orang ketiga jamak ani, mereka. Jadi ini dia laki-laki, dia perempuan, dan mereka. Kata ganti milik on adalah yewo. Kata ganti milik untuk dia perempuan adalah yeyo. Dan kata ganti milik untuk ani adalah ich. Yewo, yeyo, dan ich itu apa? Bentuknya akan tetap yewo, yeyo, dan ich. Tidak berubah ya saat menjadi kata ganti milik. Perhatikan ini kata ganti milik ya. Saat yewo, yeyo, dan ich sebagai kata ganti milik, maka bentuknya tetap yewo, yeyo, dan ich. Ya, untuk objek langsung. Makanya di sini tidak ada karena dianggap tidak berubah dia di kasus apapun, dalam situasi apapun saat yewo, yeyo, dan ich sebagai kata ganti milik dia tidak berubah. Ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti di video berikutnya kita akan coba bahas mengenai objek langsung untuk kata ganti orang
dan objek langsung apabila maskulin benda hidup. Ya, itu ada di halaman 39 ya, di bagian ini. Dan di halaman 40. Tapi itu akan ada di video berikutnya ya, supaya bisa ditelaah dulu yang sekarang. Jadi tidak terlalu banyak dulu materinya, jadi terbagi 2. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bisa membantu ya. Silahkan diskusikan di dalam WA group masing-masing atau tulis di dalam komen video ini, dan dengarkan instruksi dari pengajarnya berkaitan dengan latihan yang terkait dengan objek langsung ya. Sekali lagi, video kali ini adalah mengenai kata benda objek langsung ya, yang tunggal maupun yang jamak, tapi masih berkaitan dengan benda mati. Simpulannya tadi adalah kata benda mati untuk maskulin dan netral saat menjadi objek langsung tidak berubah. Begitu juga dengan yang jamak, juga tidak berubah apabila berasal dari kata benda mati. Dan kalau kata bendanya tidak berubah, berarti apabila kata bendanya itu didampingi oleh kata sifat, kata sifatnya juga tidak berubah. Tapi untuk yang feminin, ya, saya tuliskan di sini berarti ya, untuk yang feminin ada berubah walaupun benda mati atau benda hidup. Saya tulis di sini kesimpulannya. Kesimpulan. Untuk objek langsung, saya ulang ya di sini. Untuk objek langsung yang berasal dari maskulin, ya, jadi benda tunggal, netral, dan jamak, ya, benda mati. Apabila berasal dari benda mati, ya, objek langsung dia tidak berubah. Dan kalau kata benda tidak berubah, berarti ini tidak berubah bentuk kata bendanya, berarti kata sifat juga tidak berubah ya. Baik. Tapi saat dia adalah feminin, nah khusus untuk feminin, baik dia benda mati ataupun benda hidup, ingat olia ya, olia itu benda hidup, menjadi olio, dia akan berubah. Akhiran a akan menjadi akhiran u, akhiran ya akan menjadi yu. Ingat di sini. Dan apabila dia ditemani oleh kata sifat, maka akhiran a ya-nya akan berubah menjadi uyu. Gitu ya. Dan memang ada kata sifat dari bahasa Rusia yang feminin itu juga ada yang ya. Ingat, ya menjadi yu, ini juga akan menjadi yu. Akhirannya ya. Jadi itu kesimpulannya hari ini. Jadi kalau simpulannya untuk objek langsung, apabila dia maskulin, netral, dan jamak yang berasal dari benda mati, tidak berubah bentuk kata bendanya. Dan kalau kata bendanya tidak berubah, berarti kata sifatnya juga tidak berubah. Sedangkan untuk feminin, baik benda mati maupun benda hidup, berubah. Akhiran a untuk kata bendanya menjadi u, akhiran ya menjadi yu. Karena kata bendanya berubah, kata sifatnya juga ikut berubah. Kata sifat yang akhirnya a ya menjadi uyu, ya menjadi yuyu. Ya, itu kesimpulan kita hari ini. Ya, semoga membantu. Bisa lihat di Google Drive. Oh ya, tadi ada kata kerja baru yaitu hacet dan liubit. Apabila dua kata kerja ini diikuti oleh kata kerja lain,
maka kata kerja berikutnya adalah infinitif atau kata kerja dasar yang belum dikonjugasi. Contoh, Hajat есть, misalnya ingin makan. Любит apa? Смотрит misalnya ya. Saya sini ya. Ini adalah kesimpulan kita hari ini. Ya, silakan mengikuti instruksi selanjutnya dari pengajar kelas masing-masing. Apabila ada pertanyaan, sekali lagi silahkan tuliskan di WA grup kelas masing-masing atau menuliskan komentar di video ini. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai objek langsung untuk maskulin benda hidup dan kata ganti orang. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video